Hai teman-teman, kembali lagi di channel Story TV. Di malam Jumat kali ini, saya akan membahas seperti biasanya, yaitu akan menceritakan kisah horor. Tapi untuk video kali ini, saya nggak akan membahas cerita horor dari Indonesia seperti cerita-cerita sebelumnya, melainkan saya akan membahas kisah horor dari negara lain. Tapi sebelum kita bahas kisah kali ini, ada baiknya kalian subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, biar channel ini makin semangat buat konten kisah menarik lainnya. Udah pada subscribe belum? Kalau udah, langsung aja kita bahas urban legend dari Jepang ini. Ya, yang kita bahas pada video kali ini adalah cerita horor yang sudah menjadi urban legend di negara Jepang. Jepang sendiri merupakan negara dengan banyak sekali kisah menarik untuk kita bahas, salah satunya tentang hal mistisnya. Dari banyaknya misteri di negara Jepang, kini yang akan kita bahas adalah tentang sosok hantu wanita yang sangat menakutkan. Dia adalah hantu Kuchisake Onna. Dalam bahasa Jepang sendiri, Kuchisake Onna adalah sebutan untuk wanita berwajah menakutkan dengan mulut robek. Dalam kebanyakan cerita Jepang, sosok ini seringkali dianggap sebagai siluman atau yokai dalam cerita kepercayaan masyarakat Jepang. Dalam cerita itu, sosok ini digambarkan dengan wajah yang mengerikan. Dia merupakan seorang wanita yang selalu menggunakan masker untuk menutupi bagian mulutnya. Dan di dalam masker itulah dia menyembunyikan wajah seram dengan mulut yang robek sangat lebar hingga nyaris menyentuh telinganya. Sosok hantu Kuchisake Onna diceritakan seringkali berjalan-jalan di jalanan yang sepi dan juga gelap. Dulunya, cerita mengenai hantu ini bermula saat seorang wanita menikah dengan seorang samurai. Samurai sendiri merupakan pendekar elit di zaman Jepang dahulu kala. Dan dikatakan jika samurai yang menjadi suami dari wanita tersebut merupakan orang yang sangat pencemburu dan selalu bertindak kasar bahkan kepada istrinya sendiri. Karena sang istri adalah wanita yang sangat cantik pada zaman itu, banyak pria lain yang menyukainya. Sampai pada suatu ketika wanita itu ketahuan berselingkuh dari seorang samurai yang menjadi suaminya. Tetapi sayangnya nasib tragis menghampiri wanita tersebut. Ketika wanita itu ketahuan selingkuh oleh sang samurai, dan benar saja, samurai itu memperlakukan wanita yang menjadi istrinya dengan sangat kasar. Sesampainya di rumah, sang samurai langsung menghampiri istrinya tersebut dan mulai merobek mulut wanita tersebut dari kanan ke kiri dengan samurai yang dia gunakan, sampai hampir menyentuh ke telinga si wanita. Lantas, wanita itu pun menjerit sekencang-kencangnya, dan sang samurai berkata, "Sekarang, siapa yang akan menganggapmu cantik lagi?" dengan perasaan penuh amarah. Cerita tentang kejadian tersebut semakin beredar luas, dan saat dimana awal 1970-an, kisah Kuchisake Onna ini menjadi perbincangan di masyarakat Jepang kala itu, yang semakin membuat ketakutan di masa tersebut tentang sosok hantu ini. Bahkan di tahun tersebut, para guru dari sekolah Jepang menyarankan kepada para murid untuk pulang secara berkelompok agar terhindar dari sosok Kuchisake Onna. Konon, pada saat itu seringkali terjadi penampakan saat malam hari tiba. Ada seorang wanita yang berjalan dengan sendirinya di jalanan yang sepi. Masyarakat mengatakan jika wanita tersebut memiliki tatapan yang sangat mengerikan dan selalu menggunakan masker di wajahnya. Menurut masyarakat, sosok Kuchisake Onna seringkali mengincar seorang anak-anak ataupun terkadang pria dewasa. Sosok ini mengincar para korban dengan cara menghampiri korbannya, dan dia mengatakan, "Apakah diriku ini cantik?" Biasanya, saat masih menggunakan masker, para korban mengatakan jika wanita tersebut memanglah cantik. Tapi tak berselang lama, sosok itu membuka maskernya.
dan kembali bertanya dengan tatapan yang makin menakutkan, apakah sekarang wajahku masih terlihat cantik? Jika orang yang berada di hadapannya menjawab tidak cantik atau malah hanya terdiam dengan rasa ketakutan, maka masyarakat percaya hantu ini akan langsung membunuh sang korban dengan gunting panjang yang dia bawa. Tapi jika korbannya mengatakan jika dia tetap cantik meski dengan wajah seperti itu, maka hal tersebut tidak akan membebaskan sang korban begitu saja. Malahan, sosok Kuchisake Onna akan merobek mulut sang korban dari kanan ke kiri agar wajahnya mirip seperti Kuchisake Onna. Ada sebuah kepercayaan di mana korban bisa terbebas dari Kuchisake Onna. Menurut beberapa pendapat, cara agar selamat dari Kuchisake Onna bertanya adalah dengan menjawab, "Kamu terlihat biasa saja" atau "Kamu terlihat normal-normal saja." Dan dengan begitu dipercaya jika sosok hantu ini akan bingung dan berpikir. Dan di saat itulah korban diharuskan lari untuk menghindari Kuchisake Onna. Ada kisah lain tentang awal mula kemunculan dari sosok yang disebut dengan Kuchisake Onna ini. Konon di dalam cerita lain disebutkan, jika ada warga Jepang yang sedang menghakimi seorang wanita karena telah membunuh seorang dokter. Hal itu dikarenakan dokter tersebut telah gagal atas jalannya operasi yang sedang dilakukan oleh wanita tersebut. Hal itu pun membuat sang wanita marah. Tetapi karena sang dokter tidak terima dengan tindakan yang beremosi dari wanita tersebut, lantas dokter itu pun langsung merobek mulut wanita hingga nyaris ke telinganya. Karena wanita itu kesakitan, ditambah emosi yang meluap-luap, dia langsung membunuh sang dokter saat itu juga. Dan karena kejadian itu, sang wanita yang kini disebut dengan Kuchisake Onna itu menjadi buronan masyarakat karena tragedi pembunuhan dokter. Dan setelah dia tertangkap, dia pun langsung dihakimi oleh warga hingga tewas. Konon, arwah dari Kuchisake Onna menjadi bergentayangan dan seringkali mencari korban dengan berjalan-jalan di gelapnya malam, menggunakan masker dengan selalu membawa sebuah gunting yang sangat panjang. Selain di negara Jepang, Kuchisake Onna juga dikabarkan sempat menjadi perbincangan di negara Korea Selatan. Dan dalam cerita Korea, sosok ini seringkali mencari korban anak-anak. Nah, itu dia teman-teman, kisah dari hantu Jepang Kuchisake Onna yang sudah menjadi urban legend di negara bunga sakura. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian sosok tersebut menyeramkan? Dan gimana jadinya ya kalau sosok ini ada di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Meskipun cerita tentang Kuchisake Onna sekarang sudah jarang ditemukan, hal tersebut masihlah menjadi cerita yang menyeramkan bagi masyarakat Jepang sendiri. Nah, segitu dulu untuk cerita malam Jumat kali ini ya. Mohon maaf jika ada salah saat membacakan cerita ataupun penyebutan nama. Dan jika kalian ada saran ataupun request untuk video selanjutnya, kalian boleh tulis di bawah ya. Ingat guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan pastinya juga subscribe channel ini supaya semakin semangat untuk menceritakan beragam kisah lainnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya hanya di channel Story TV.